Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Nurintan Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk 1872150007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan yang dibimbing oleh Bapak Sabarudin MM. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi manual. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan. Ada 6 komponen dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan petunjuk yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data. Yang ketiga, data tentang aktivitas organisasi dan bisnis. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan memproses data. Yang kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengendalian internal dan langkah keamanan yang menjaga data sistem informasi akuntansi. Yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi manual adalah sistem akuntansi berbasis kertas di mana registrasi jurnal dan buku besar, voucher, buku akun digunakan untuk menyimpan, mengklasifikasikan dan menganalisis transaksi keuangan suatu organisasi. Karakteristik dari sistem akuntansi manual yaitu sistem manual berperan sebagai pengendali keterbatasan output pada saat selesainya pekerjaan laporan akhir, sedangkan laporan di bagian awal, tengah, sulit untuk dibuat dengan segera. Pengamanan bukti-bukti pembukuan baik sumber dokumen maupun dokumen pendukung harus dijaga dan dirahasiakan. Membutuhkan waktu dan tenaga yang optimal untuk melakukan jejak audit. Memaksimalisasi pemakaian tenaga manusia untuk proses entry data. Dan penerapan aturan yang berlapis sesuai hierarki organisasi dalam penerapan kontrol terhadap manusia. Yang selanjutnya yaitu merancang jurnal, buku besar, pembantu, dan neraca saldo. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, pada tanggal 1 Februari, Tuan Yun menyetorkan uang tunai sebesar 250.000, peralatan kantor 20.000, dan peralatan toko 10.000 sebagai modal awal. Yang kedua itu pada tanggal berikutnya, tanggal 2 Februari dibayar secara tunai sewa ruko kepada PT Galunggung sebesar 24 juta untuk 1 tahun. Pada tanggal 3 Februari dibeli secara tunai dari CV Dragon perlengkapan kantor sebesar 4 juta dan perlengkapan toko 6 juta. Pada tanggal 4 Februari dibeli secara tunai barang dagang dari Severio 200 set mainan anak-anak dengan harga 10 juta. Di hari berikutnya, tanggal 5 Februari, dijual barang dagang kepada UD Brightsun sejumlah 100 set dengan harga faktur 10 juta. Pada tanggal 7 Februari, diterima kembali barang dagang dari UD Brightsun sejumlah 50 set senilai 5 juta karena mutu barang kurang baik. Pada tanggal 10 Februari dijual barang dagang kepada UD Joy sejumlah 100 set dengan harga faktur 10 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 17 Februari diterima piutang dari UD Joy penjualan barang dagang pada tanggal 10 Februari 2017. Langkah yang pertama kita buat jurnal umum. Di sini kita masukkan tanggal dan nama akun beserta keterangan ref, debit, dan kredit. Yang pertama kita masukkan kas. Kasnya itu sebesar 250 juta dan peralatan kantor 20 juta. Di total sampai kas dengan diskon penjualan dan piutangnya yaitu 359 juta. Langkah selanjutnya yaitu posting ke dalam buku besar. Di sini kita pisahkan antara kas, piutang usaha maupun yang lainnya. Di sini jumlah kasnya sebesar 220.800.000 dan piutang usahanya yaitu 10 juta.
Masukkan perlengkapan. Di sini perlengkapan nominalnya 10 juta, beban sewa 24 juta, peralatan sebesar 30 juta, dan modal tuan si pemilik itu 280 juta. Selanjutnya yaitu dari penjualan. Penjualan itu sebesar 20 juta dan ada retur penjualan karena barang sudah tidak baik. Jadi diterima 5 juta, diskon penjualan sebesar 200.000 dan pembelian sebesar 10 juta. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo. Di sini kita masukkan antara debit dan kreditnya balance atau tidak. Setelah ditotal dari mulai kas, sewa yang dibayar di muka, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, pembelian, kas penjualan, retur penjualan, piutang dan penjualan, serta diskon penjualan dan piutangnya, di total debitnya itu sebesar 359 juta dan kreditnya juga dari modal sampai piutang yaitu sama sebesar 359 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.